I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Kelvin Fernandes dari Prodi PPKN dengan NIM 223010204006. Di sini saya akan membahas tentang konsep negara dan demokrasi dalam perspektif komunisme. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian komunisme. Komunisme atau yang disebut dari bahasa Latin adalah komunis adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Sejarah komunisme. Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19. Dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya adalah contoh negara komunis. Negara yang memegang ideologi komunisme saat ini terhitung sedikit. Berikut beberapa negara yang menjalankan ideologi komunisme dalam menjalankan pemerintahannya. Yang pertama adalah Republik Rakyat Tiongkok. Yang kedua adalah Vietnam. Yang ketiga Laos. Yang keempat Korea Utara. Yang kelima Kuba. Dan yang terakhir adalah Eritrea. Adapun negara Indonesia sendiri sangat melarang keras paham komunisme karena sangat bertentangan dengan ideologi demokrasi Pancasila yang mengedepankan hak-hak kemanusiaan baik individu maupun kelompok. Berikut komunisme internasional. Komunisme internasional sebagai teori ideologi mulai diterapkan setelah meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia pada tanggal 7 November 1917. Semenjak itu, komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi yang diperluaskan di negara lain. Pada tahun 2005, negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Komunisme internasional adalah teori yang dicetuskan oleh Karl Marx. Berikutnya adalah Maoisme. Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme, Leninisme yang diadopsikan bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lain adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus di mana buruh dianggap sebagai sebagian tak terpisahkan dari kapitalisme. Berikutnya adalah perkembangan komunisme pasca Uni Soviet. Banyak orang yang mengira komunisme mati setelah revolusi 1989 yang berakhir pada bubarnya Uni Soviet 2 tahun kemudian, yang diwakili dengan keputusan Presiden Mikhail Gorbachev. Namun demikian, setelah runtuhnya Uni Soviet dan pecahnya Yugoslavia, terdapat beberapa negara yang masih dipimpin oleh pemerintahan Marxis-Leninis dengan partai tunggal. Di antaranya adalah Kuba, Laos, Vietnam, dan Tiongkok. Korea Utara menyebut ideologinya sebagai Juche, yang mereka anggap sebagai perkembangan dari Marxisme-Leninisme. Meskipun demikian, Tiongkok, Laos, Vietnam, dan Kuba telah mengubah sistem ekonominya menjadi lebih terbuka. Di India, komunis memimpin pemerintahan di 3 bagian negara, sementara di Nepal, partai komunis menjadi mayoritas di parlemen. Partai-partai komunis dan Marxis-Leninis lainnya juga mendapat kursi dalam parlemen di berbagai negara, maupun tidak memimpin pemerintahan. Di antaranya Partai Komunis Jepang, Federasi Rusia, Venezuela, dan Israel. Kesimpulan dari video ini adalah, komunisme adalah sebuah sistem politik dan ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan kolektif atas sumber daya dan penghapusan kelas sosial. Namun, sejarah menunjukkan bahwa
implementasi komunisme seringkali menyebabkan penindasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan kegagalan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan komunisme telah menjadi sangat kontroversial dan konteksnya harus diperhatikan sebelum melakukan evaluasi lebih lanjut. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kosakata yang tidak benar mohon dimaafkan. Terima kasih.